Ayo, Anda pilih siapa? Satu, dua, tiga. Selamat buat Indonesia. Apapun hasil yang teman-teman sudah tentukan secara demokratis akan memberikan kepada bangsa Indonesia sebuah peluang kesempatan untuk dipimpin oleh mereka-mereka yang dipercaya oleh suara mayoritas. Sekalipun di tengah-tengah dinamika pesta demokrasi ini masih banyak suara-suara yang negatif yang tentu akan menjadi kerikil-kerikil yang tajam untuk kita perlu singkirkan agar kepemimpinan berikutnya siapapun yang terpilih dapat melenggang dan dengan penuh keyakinan tanpa gangguan-gangguan yang berarti untuk mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bicara tentang Jokowi, dinasti kesejahteraan. Sebelum itu kita mau bicara tentang sebuah buku yang ditulis oleh John Locke, salah seorang filsuf Inggris yang sangat berpengaruh pada masa era pencerahan atau Aufklärung, berbicara tentang sebuah pergulatan tentang kuasa itu milik rakyat, sebuah esai-esai yang menurut saya menarik untuk berbicara, mengetahui tentang bagaimana pergulatan politik masyarakat sivil dan seterusnya pada era zaman pencerahan. Teman-teman bisa baca buku ini ya. Di dalam buku ini ada tulisan menarik pikiran yang menurut saya tidak pernah lekang oleh waktu. Salah satu slogan pencerahan yang terkenal yang dipikirkan dalam benak Immanuel Kant yaitu sapere aude atau beranilah mengetahui. Jadi kita ditempatkan pada posisi sebagai insan intelek, insan yang perlu masuk pada fase cerah budi, cerah akal. Dan salah satu indikator atau katakanlah gejala orang-orang yang mengalami cerah budi adalah berani mengetahui kenyataannya. Nah, berani menerima kenyataan atau mengetahui kenyataan itu akan memperhadapkan kita pada sebuah kenyataan dari pengumuman yang akan disampaikan, dilansir baik oleh para katakanlah survei yang akan melakukan hitung cepat atau quick count untuk menyatakan siapa yang akan memimpin. Dan di posisi itu kita harus berani mengetahui kenyataan sosial politik bahwa negara ini adalah negara demokrasi, demos dan kratos Demos kekuasaan, kedaulatan, kratos rakyat, bahwa kedaulatan itu ada pada suara yang mana? Suara rakyat yang mana? Rakyat yang mayoritas yang mana? Mayoritas yang memberikan legitimasi tentang suara mereka kepada paslon tertentu. Sehingga tidak ada lagi rakyat-rakyat yang lain yang tidak dalam posisi memenangkan kontestasi itu secara sah yang diatur dalam undang-undang. So, semua kemenangan siapapun, paslon manapun, itu merupakan kemenangan bersama. Sehingga semua elemen bangsa perlu menyatukan energi untuk menopang, mensupport siapapun yang dipilih oleh warga atau rakyat. Kuasa itu milik rakyat. Nah, kita sedikit berbicara tentang potensi bahwa isu tentang nepotisme, dinasti politik itu terus-menerus akan menjadi batu kerikil yang akan disebar bagi mereka kelompok-kelompok yang tidak puas, yang meyakini bahwa ada pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan, bahkan narasi tentang persoalan meludahi etika itu masih tetap akan menggaung dan dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu yang harapannya sebaiknya tidak terjadi. Nah, saya ingin melihat begini dalam diskursus peta politik, bahkan dinamika sosial politik yang kemudian muncul dalam sebuah ruang-ruang publik yang disuarakan oleh kalangan sivitas akademika, bahkan juga mahasiswa, kelompok elemen masyarakat yang turun menggaungkan tentang persoalan nepotisme,
persoalan tentang politik dinasti. Saya kira harus diberikan catatan-catatan penting di situ bahwa demokrasi kita itu demokrasi yang berbasis pada demos dan kratos yang saya sebut tadi, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bahwa siapapun yang turun ke jalan, siapapun menyuarakan itu adalah bagian dari sebuah masyarakat yang tidak bisa kemudian mengatakan itu adalah suara perwakilan mayoritas masyarakat atau suara dari rakyat. Ya, suara dari rakyat tidak ditentukan di atas podium, tidak ditentukan di jalan-jalan, tidak ditentukan oleh sekelompok orang yang kemudian bergerombol dan menarasikan pidato-pidato politiknya. Ya. Bicara tentang kedaulatan rakyat itu ditentukan di dalam tempat pemungutan suara atau TPS yang baru saja teman-teman lakoni atau sudah lakoni. Itu bicara tentang demos kratos, kedaulatan kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, bagaimana kalau kita berbicara tentang Jokowi sebagai suatu dinasti kesejahteraan? Ini saya tidak ingin melebih-lebihkan Jokowi. Ya, sekalipun saya harus berhadapan-hadapan, suara ini harus berhadapan-hadapan dengan mereka yang mendelegitimasi tentang dinasti kesejahteraan yang dibangun oleh Jokowi. Karena selama 2 periode, ya, Jokowi telah membangun dinasti kesejahteraan ketimbang pada dinasti politik, ya, dinasti politik, dinasti katakanlah nepotisme. Karena bagaimanapun juga kita harus lihat, ya, sampai Aude berani mengetahui kebenarannya bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tempat lahirnya Jokowi, Bobi Nasution dan juga Gibran. Jadi selama ini tidak ada suara-suara yang mengatakan itu adalah dinasti, ya, politik, ya, bicara tentang terah atau klan dari Jokowi. Sehingga kalau kemudian narasi itu dimunculkan, saya kira terlambat jauh, bahkan saya kira bukan persoalan itu esensinya. Dinasti politik itu sah, karena politik itu adalah pemerintahan, politik itu adalah undang-undang, politik itu adalah rakyat. Sehingga yang kita katakan bahwa siapapun yang didaulat oleh rakyat mayoritas, pemilik suara itu, yang di TPS itu, ya, yang bukan di luar TPS itu tidak dapat dikatakan suara mayoritas, ya. Kita bicara tentang monarki konstitusi kita, monarki undang-undang kita itu menegaskan tentang bahwa demos kratos, pemilik suara itu adalah yang memiliki kedaulatan yang dijamin oleh undang-undang melalui mekanisme pemilu atau mencoblos di tempat pemungutan suara. Saya kira ini yang harus kita katakan bahwa tidak masalah, fine-fine saja, everything is okay. Ya, mau dari 10 keturunan siapapun, harus diingat bahwa Soekarno, Megawati, dan Puan ada dalam garis yang linear tentang dinasti politik. Siapa yang kemudian menggugatnya? Ya, saya kira inti sebenarnya, isu sebenarnya bukan di situ. Tetapi inti isu yang sebenarnya adalah apakah kepercayaan yang diberikan oleh suara mayoritas di dalam TPS itu sungguh-sungguh dikonversi, diwujudkan menjadi sebuah dinasti yang kita sebut dengan dinasti kesejahteraan. Setiap rakyat di negeri ini, mau garis keturunan berapapun dari sebuah garis keturunan sosok tertentu, ya, tidak pernah diabaikan, tidak pernah diamputasi hak-hak politiknya. Setiap orang, jika dipercaya oleh suara mayoritas rakyat di TPS itu, itulah pemimpin kita yang sesungguhnya. Selamat datang pemimpin yang baru, ya. Selamat bekerja. Rakyat mendukung Anda yang terpilih, bukan partai politik.